Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hei anak-anak, selamat pagi. Anak SD Surya Buana. Unggul dalam prestasi, terdepan dalam inovasi, maju dalam kreasi, berbudaya lingkungan dan berkarakter akhlakul karimah. Ya, bertemu lagi dengan Pak Fauzi. Yang mana Pak Fauzi pada pagi hari ini akan menyampaikan kisah inspirasi di episode yang kedua. Karena Pak Fauzi sudah pernah menyampaikan loh, yaitu di kisah inspirasi episode yang pertama. Tapi hari ini Pak Fauzi pagi hari ini menyampaikan kisah apa ya? Coba diperhatikan karena kisahnya ini sangat menyentuh hati. Ya, pada zaman dahulu hiduplah seorang ulama tasawuf. Ya, ulama tasawuf. Namanya ulama ini ya pasti alim lah, ya, selalu beribadah kepada Allah, ya. Anak-anak, siapakah beliau? Beliau adalah Fudail bin Iyad, Syekh Fudail bin Iyad. Di kisahnya diceritakan bahwasanya beliau ini belajar terhadap seorang anak kecil. Kok bisa ya? Padahal beliau ini ulama loh. Tapi beliau ini tanpa sengaja belajar terhadap anak kecil. Kisahnya bagaimana? Suatu hari Syekh Fudail ini mau berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat. Fudail ini mau berangkat ke masjid, ya, di dalam perjalanan tanpa sengaja Syekh Fudail ini melihat seorang anak kecil, ya, seorang anak kecil menjerit menangis kesakitan. Kenapa? Kenapa anak kecil ini menangis menjerit kesakitan? Ternyata di kisahnya adalah seorang anak kecil tersebut dipukuli oleh ibunya, tanpa ampun dipukuli oleh ibunya. Mungkin karena anak kecil tersebut melakukan kesalahan sehingga membuat marah ibunya dan ibunya memukul si anak kecil tadi. Sehingga Syekh Fudail ini memperhatikan dari kejauhan yang mana anak kecil tadi dipukuli oleh ibunya. Dipukuli oleh ibunya sampai kesakitan, minta ampun kepada ibunya. Ibu, aku minta maaf, sakit bu. Tapi ibunya dengan keras, ya, memukul anak tersebut yang tadi merasa kesakitan. Setelah dipukul, ibunya itu masuk ke rumah dan menutup pintu. Sehingga anak kecil tadi itu dikunci dari dalam rumah. Lah, Syekh Fudail bin Iyad tadi memperhatikan dari jauh. Ya, karena tujuan beliau adalah untuk melaksanakan sholat ke masjid, maka beliau melanjutkan lagi berangkat ke masjid. Bentar ya. Jadi beliau ini berangkat ke masjid. Setelah melaksanakan yaitu sholat di masjid, Syekh Fudail ini pulang lagi. Dan beliau ingin melihat anak tadi bagaimana nasibnya ya, sehingga melewati tempat yang tadi beliau berangkat menuju ke masjid. Setelah di dalam perjalanan menuju pulang, Syekh Fudail ini melihat anak kecil tadi menangis dan mengetuk pintu dengan berkata kepada ibunya, "Ibu, maafkan aku, bukakan pintunya bu, aku minta maaf, aku gak bakalan mengulanginya lagi." Dan Syekh Fudail ini memperhatikan dari jauh, karena si anak tersebut mengetuk pintu rumahnya dengan harapan supaya ibunya ini memberikan maaf kepada anak tersebut. Tanpa terasa, karena si anak tersebut merengek, kemudian sambil menangis mengetuk pintu, anak tersebut ketiduran. Anak-anak, ya, karena mungkin lelah ya, jadi mengetuk pintu meminta maaf, tetapi ibunya tetap bersikuku tidak mau membukakan pintunya. Akhirnya tertidur. Ya, Syekh Fudail ini tidak pulang masih memperhatikan bagaimana nasib anak ini nanti ke depannya. Diperhatikanlah sama Syekh Fudail dari jauh. Ya, selang berapa setengah jam, ya, akhirnya ibunya membukakan pintu
melihat anaknya tadi tertidur pulas, ibunya menangis terseduh-seduh. Ya, terseduh-seduh dan menyesali apa yang dilakukan oleh ibunya, sehingga memaafkan anak tersebut yang tadi tertidur pulas, digendonglah sama ibu tersebut dan dimasukkan ke dalam rumah. Dari sini Syekh Fudail mengambil hikmah, mengambil pelajaran. Ternyata ketika si anak tersebut melakukan suatu kesalahan, walaupun sama ibunya sempat dipukul, dimarahi, dan sempat dikunci di luar rumah, tetapi pada akhirnya seorang ibu tersebut memberikan maaf kepada anak yang tadi melakukan kesalahan. Anak-anak itu manusia, apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang mempunyai sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghafur, Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan Maha Pemaaf. Ketika kita melakukan suatu kesalahan, alangkah baiknya kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika tobat yang pertama kita merasa Allah masih belum mengampuni kita, mungkin keinginan kita belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka jangan pernah putus asa. Wala tayasu. Janganlah kau berputus asa. Berdoalah ya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bersungguh-sungguh, sehingga Pak Fauzi yakin, anak-anak juga harus yakin bahwasanya Allah itu ketika berfirman ud'uni fastajib lakum, berdoalah kalian semua maka akan aku kabulkan. Kamu harus yakin, ketika hari ini tidak dikabulkan, pasti esok harinya dikabulkan. Anak-anak, mungkin dari kisah ini bisa jadi inspirasi kita untuk menjadi lebih baik. Apalagi saat ini anak-anak melaksanakan PTS yang kelas atas, yang kelas bawah itu melaksanakan PTS di minggu berikutnya. Jangan lupa belajar dan jangan dilupakan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga apa yang nanti kalian pelajari Allah senantiasa memberikan kemudahan. Oke anak-anak, demikian kisah inspirasi dari Pak Fauzi, mudah-mudahan bermanfaat. Pak Fauzi akhirin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.